Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Solen 2 chapter 493.1. Weina sedikit memiringkan kepalanya dan merogoh sakunya, mengambil kantong kecil, dan memberikannya kepada Huo Yuhao. Ini adalah alat jiwa sinyal tingkat tertinggi dari pihak kita. Jika Anda memiliki ini, Anda tidak akan pernah diserang oleh pasukan ramah. Petik 2. Huo Yuhao secara alami memahami niat sang putri, dan dia tidak menolak hadiahnya, mengambilnya dan meletakkannya di sakunya sendiri. Weina menatapnya dalam-dalam dan berkata, Yuhao, rasa terima kasih tidak bisa disuarakan atas bantuan besar yang telah Anda berikan kepada kami. Saya akan mengingat itu. Saya perlu bergegas kembali agar saya bisa mencatat apa yang saya lihat hari ini. Kecerdasan seperti itu terlalu berharga. Petik 2. Baik. Tanda pisah. Huo Yuhao berbalik dan menuju ke halamannya sendiri setelah menyaksikan Weina pergi. Dia merenungkan pengalamannya di udara saat dia berjalan. Alat jiwa ofensif terhubung terkait kuat. Serangan seperti itu mungkin akan sangat melukai bahkan Douluo berjudul. Untungnya, saya memiliki imitasi untuk menyembunyikan diri terus-menerus, jadi saya tidak perlu menderita serangan terus-menerus. Kalau tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Setidaknya, Putri Weina tidak akan kembali dengan hidupnya. Namun, Huo Yuhao mulai merasa bahwa skala terbalik Beast God memiliki manfaatnya, dan semakin meningkat. Setidaknya, itu memberikan perlindungan baginya di saat-saat paling berbahaya. Kalau tidak, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk pulih jika dia kembali dengan cedera parah, meskipun tubuhnya sendiri cukup keras. Apa yang dapat kita lakukan untuk menemukan guru Xiaoya? Kamsun Moon Empire seperti plat logam. Itu terlalu sulit. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan melepaskan baju luarnya saat dia menyilangkan kakinya dan bermeditasi. Tanda pisah. Huo Yuhao melaporkan hasil penyelidikannya kepada Penatua Song dan Yan Shaoze saat fajar. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa Putri Weina pergi bersamanya, dan hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia menemukan serangan alat jiwa yang terkait dan menghindarinya sebelum dia bergegas kembali. Wajah semua orang menjadi serius ketika mereka mendengar deskripsi Huo Yuhao. Penatua Song merendahkan suaranya dan berkata, mengapa saya tidak menemani Anda malam ini? Serangan itu sangat kuat, tetapi saya seharusnya tidak memiliki masalah melindungi Anda. Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak dan berkata, itu sempurna. Tetapi, Penatua Song, ada hal lain yang ingin saya lakukan. Petik 2. Penatua Song melirik Huo Yuhao dengan bingung. Mata Huo Yuhao berbinar. Aku ingin melihat seberapa jauh alat pengintai udara berbasis daratan Sun Moon Empire bisa mencapai. Kita hanya bisa memenangkan pertempuran jika kita memahami musuh kita sepenuhnya. Petik 2. Penatua Song mengangguk. Dia percaya bahwa dengan dia di sekitarnya, alat jiwa ofensif Sun Moon Empire terkait tidak mungkin menyakiti Huo Yuhao tidak peduli seberapa kuat mereka. Huo Yuhao tidak mendapatkan informasi yang akurat, tetapi dia bisa menebak bahwa kemajuan kekaisaran Sun Moon dalam alat-alat jiwa pengawasan udara berbasis darat kemungkinan terjadi karena beberapa kerugian yang dia sebabkan pada mereka. Alat jiwa pengintai udara berbasis darat mereka mungkin dikembangkan khusus untuknya. Lebih jauh, dia bisa yakin bahwa itu adalah detektor osilasi. Untuk dapat menargetkan detektor osilasi yang begitu tinggi di langit sangat menakjubkan, bahkan jika gelombangnya terkompresi. Kekaisaran Sun Moon memiliki keunggulan absolut dalam kemampuan industri mereka. Tanda pisah. Kota Radiant Kekaisaran Sun Moon, di dalam istana kerajaan. Ada ruangan yang sunyi, sangat besar. Luasnya hampir 200 meter persegi, dihiasi dengan kemewahan dan tontonan yang hanya dimiliki keluarga kerajaan. Seorang pemuda tampan duduk di sebelah meja dan makan beberapa makanan lezat, dan dia tampak seperti benar-benar menikmati dirinya sendiri. Ketukan lembut terdengar di pintu. Mata pemuda itu langsung menyala saat dia dengan cepat berdiri dan melirik ke arah pintu. Silakan masuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita cantik mengenakan pakaian istana berjalan masuk. Rambutnya diikat menjadi sanggul di atas kepalanya, dan gaun emasnya yang mewah membuatnya tampak lebih mulia dan elegan. Kulitnya putih dan hampir bening, seperti air akan keluar jika seseorang meremas kulitnya. Pintu tertutup, dan suasana ruangan langsung menjadi jauh lebih menyenangkan dengan seorang wanita cantik di dalamnya. Kakak kerajaan,
Pemuda itu diam-diam menelan saat dia memanggil dengan lembut. Iya, gadis itu sedikit memerah, dan dia tampak malu-malu dan malu-malu saat dia perlahan berjalan menuju meja. Apakah kamu tidak akan meminta saya untuk duduk? Oh, silakan duduk, pemuda yang berpakaian mahal itu berbicara sedikit canggung. Gadis itu perlahan-lahan duduk ketika dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, aku sedikit gugup, saudara kerajaan. Aku sedikit gugup juga. Kenapa kamu tidak makan dulu, kakak? Pemuda itu menatap leher gadis itu, yang menyerupai angsa yang anggun, dan gairah di matanya perlahan-lahan tercetus bahkan suaranya mulai bergetar sedikit. Dia sudah lama merindukan gadis ini, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk melakukan apapun tentang itu. Siapa yang tahu bahwa kesempatan luar biasa seperti itu akan menimpanya hari ini? Ini jauh lebih indah daripada camilan dari para dewa. Camilan ini bukan hanya camilan, tapi juga sangat lezat. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya saat dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar berani, saudara kerajaan? Pemuda itu tertegun sejenak sebelum dia terkekeh dan berkata, tentu saja, saya biasanya tidak berani. Tetapi ini adalah perintah, dan merupakan sesuatu yang saudara lelaki kerajaan saya ingin saya lakukan. Apalagi yang harus saya takuti? Adikku sudah mengurungku selama berhari-hari untuk merahasiakan ini. Tapi saya merasa semuanya layak, tidak peduli berapapun harga yang harus saya bayar ketika saya melihat Anda. Kamu sangat cantik, saudari kerajaan. Petik 2. Gadis itu tersenyum polos dan berkata, karena kamu tahu dia ingin merahasiakan ini, tidakkah kamu takut sekali hal itu dilakukan, dia akan membunuhmu karenanya. Pemuda itu tertawa dan berkata, bagaimana itu mungkin? Kami adalah sepupu, dan dalam hierarki keluarga, saya berada di antara beberapa orang pertama yang akan menjadi pewaris tahta. Tanpa perintah keluarga, siapa yang berani menyentuhku? Saudaraku belum berada di atas tahta terlalu lama, dan meskipun dia tampaknya cukup stabil di sana, jika dia berani menyentuhku, Petik 2. Gadis muda itu menghela nafas dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, saudara kerajaan, dan kamu telah meremehkan metode kakakmu. Jika dia berbelas kasih, bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Petik 2. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, apa maksudmu, saudara perempuan kerajaan? Gadis muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kamu mengerti sebelum kamu mati. Petik 2. Kamu, pemuda itu tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang pusing melintas di kepalanya ketika dia menatap gadis di depannya dengan tatapan tak percaya di matanya. Gadis itu perlahan berdiri, dan aroma samar tapi harum di tubuhnya membasahi saat dia meraihnya. Tubuh pemuda itu segera terbang mundur dan mendarat di tempat tidur saat dia kehilangan kesadaran. Wajah gadis muda itu, yang semula memiliki senyum tipis di atasnya, langsung menjadi dingin. Maaf, saudara kerajaan. Salahkan saudaramu jika kau ingin menyalahkan seseorang. Dia memegang benda tajam berbentuk paku di tangannya saat dia berbicara dan berjalan menuju tempat tidur. Tanda tanda hubung. 15 menit kemudian, gadis itu muncul di dalam aula kerajaan. Sudah selesai, Yang Mulia, gadis itu berbicara dengan lembut. Orang yang duduk di atas tahta itu tidak lain adalah Kaisar Kekaisaran Sun Mun, Su Tianran, sedangkan gadis berpakaian mewah adalah Ju Zi. Terima kasih, Ju Zi. Silakan berdiri. Su Tianran melambaikan tangannya padanya dengan senyum di wajahnya. Namun, seseorang dapat melihat dengan cermat setelah memeriksa bahwa senyumnya mengandung semacam kecanggungan dan kepahitan yang sulit dideteksi. Su Tianran berkata, pergi dan siapkan. Anda harus mulai sesegera mungkin untuk mempertahankan aktivitas. Dokter kerajaan sudah siap. Petik 2. Ya, Yang Mulia, Ju Zi mengangguk dengan lembut saat dia berbalik untuk pergi. Dia baru saja berjalan keluar dari aula ketika bayangan gelap tanpa suara muncul di tempat dia berdiri. Dia berlutut dengan satu kaki ke Su Tianran dan melaporkan, Pangeran Tianhe telah meninggal, dan itu dikonfirmasi bahwa permaisuri melakukannya sendiri. Hidupnya diambil dalam satu pukulan, jantungnya ditusuk, dan dia meninggal. Petik 2. Baiklah, kamu bisa pergi. Beritahu dokter kerajaan untuk menemui saya setelah diperiksa, jawab Su Tianran dengan dingin. Iya. Bayangan gelap pergi tanpa suara ketika Su Tianran secara bertahap berdiri dan mondar-mandir di ruangan dengan kaki palsunya. Wajahnya mendung.
Darah Pangeran Tianhe sangat murni, dan meskipun dia malas dan tidak memiliki peringkat kultivasi yang tinggi, dia adalah target yang paling cocok. Su Tianran merasa hatinya dipotong oleh pisau. Meskipun dia selalu memperlakukan Zhu Zi sebagai salah satu bidak catur terpentingnya, mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengembangkan perasaan padanya. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pria normal, dan keluarga kerajaan membutuhkan ahli waris. Jadi, dia harus menyusun rencana licik seperti itu. Zhu Zi tidak perlu melakukan kontak fisik dengan Pangeran Tianhe, bahkan jika dia menginginkan keturunannya. Itu bisa dicapai dengan teknologi kekaisaran matahari bulan. Yang lucu adalah bahwa Pangeran Tianhe berpikir dia telah mengambil keuntungan. Kematiannya oleh tangan Zhu Zi juga atas perintah Su Tianran. Alasan mengapa Su Tianran memilih untuk melakukan ini adalah sederhana, Zhu Zi tidak bisa kembali begitu dia membunuh Pangeran Tianhe, karena hidupnya akan berakhir jika berita ini disebarkan. Pada saat yang sama, Pangeran Tianhe akan menjadi ayah pewaris masa depan jika dia mengambil keturunannya. Bagaimana mungkin Su Tianran membiarkan orang seperti itu hidup di dunia? Dia tidak akan takut pada Zhu Zi mengatakan pada putra mahkota apapun di masa depan jika dia mati di tangannya. Pada saat yang sama, ini adalah ukuran untuk mengikat Zhu Zi bahkan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Su Tianran tahu bahwa tindakannya sangat egois dan sangat kejam, dan itu terutama berlaku untuk Zhu Zi, yang selalu setia kepadanya. Namun, dia tidak bisa beristirahat karena tidak melakukan semua ini. Dia adalah salah satu karakter paling ambisius dan kejam pada masanya, dan dia tidak akan pernah membiarkan apapun lepas dari genggamannya. Saya akan memberi kompensasi Zhu Zi perlahan di masa depan. Tapi sebelum itu, mata Su Tianran berkedip dingin saat pikirannya berhenti di sana. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang dokter kerajaan tua berjalan masuk dari luar dan berlutut di depan Su Tianran. Bagaimana itu? Su Tianran bertanya dengan dingin. Tabib istana sengaja menurunkan suaranya dan berkata, Yang mulia, permaisuri masih sempurna. Solen 2 chapter 493.2. Di wajah Su Tianran sebagian besar menghilang setelah dia mendengar kata-kata dokter. Dia merasa seolah-olah beban yang sangat besar telah diangkat dari dadanya saat dia bergumam pelan, Maaf, Zhu Zi, aku terlalu banyak berpikir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama kamu tidak mengkhianatiku. Dia kemudian berkata kepada pria yang berlutut di lantai, Anda bisa pergi, tabib istana, dan merawat permaisuri. Pastikan ini berjalan baik. Petik 2. Ya, kata tabib istana dengan hormat. Yakinlah, yang mulia, saya telah memeriksa tubuh permaisuri berkali-kali. Dia sangat sehat, dan hari ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk hamil. Saya lebih dari 90% yakin bahwa saya dapat membantu permaisuri hamil. Petik 2. Tabib istana hanya berbicara dengan jujur, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat terakhirnya terdengar samar-samar ambigu, dan mata Su Tianran berkedip-kedip membunuh sebagai tanggapan. Tentu saja, dari awal hingga akhir, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ada hubungannya dengan hidup ini. Pergilah. Setelah selesai, saya akan membalas Anda dengan berat. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Tanda pisah. Zhu Zi juga berada di ruangan yang sunyi. Dia berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi oleh gaun putih bersih. Matanya sangat tenang, tetapi ada sejuk di dalam diri mereka. Su Tianran. Zhu Zi mengulangi nama itu terus-menerus di dalam hatinya. Su Tianran, aku belum salah menilaimu. Saya telah sangat setia kepada Anda, tetapi Anda memperlakukan saya seperti ini. Bagus, sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa cerdas Anda tidak mengerti bahwa saya sudah siap untuk semua ini. Bagaimana saya bisa melahirkan anak untuk orang asing? Suara hangat tabib istana datang kepadanya. Apakah kamu siap, permaisuri? Anda mungkin merasakan beberapa rasa sakit sebentar. Petik 2. Baiklah, dokter kerajaan. Anda bisa mulai, jawab Zhu Zi dengan jelas. Baik-baik saja maka. Tolong beri saya benih yang telah Anda siapkan, dokter kerajaan berbicara dengan hormat. Zhu Zi mengangkat tangannya, dan tabung logam kecil muncul di tengah telapak tangannya saat dia perlahan menyerahkannya ke dokter. Ada sedikit kelembutan pada ekspresi wajahnya pada saat ini, dan nama Su Tianran secara bertahap menghilang dari benaknya, sementara nama lain menggantikannya. Tanda pisah. Tinggi di langit malam.
4.500 meter, Huo Yuhao melayang diam-diam di udara, dia sudah muncul sekali lagi di atas kamp tentara Kekaisaran Sun Moon. Dia memastikan dia sama waspada dengan dia saat dia diam-diam mengamati kemah tentara di bawahnya. Pada saat yang sama, ia mencoba merasakan bahaya apapun yang bisa muncul kapan saja. 4.500 meter. Aku bertanya-tanya apakah alat jiwa pengintai udara darat Sun Moon Empire masih bisa menemukanku. Huo Yuhao menyipitkan matanya sedikit saat dia mengulur waktu dengan tenang. Beberapa menit berlalu dengan cepat, tetapi tidak ada yang terjadi di bawahnya. Lampu merah yang dia temui malam sebelumnya tidak muncul. Senyum tipis perlahan muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Matanya menatap sesuatu yang samar-samar terlihat di kejauhan, awan yang melayang di udara. Dia mempertahankan posisi aslinya, diam-diam menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bola kabut hitam turun dari langit tanpa peringatan dan menyelimuti posisinya. Huo Yuhao tampak sedikit terkejut ketika dia segera menghilangkan imitasi dan mengungkapkan dirinya di udara. Saya pikir, guru jiwa kuat mana lagi yang bisa melakukannya. Tapi kamu hanya anak kecil. Kamu hanya seorang sage jiwa, dan kamu berani memata-matai kamp tentara Kekaisaran Sun Moon. Suara serak yang tidak enak didengar bisa terdengar. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul 50 meter jauhnya dari Huo Yuhao saat awan yang dia lihat menghilang. Awan kabut hitam menyerangnya dalam lingkaran dari segala arah dan mengelilingi Huo Yuhao, sementara dua bayangan hitam menatapnya dengan waspada. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam bersinar pada orang yang berbicara. Bayangan hitam lainnya, yang tidak mengeluarkan suara, memiliki kombinasi cincin jiwa yang lebih kuat. Dia memiliki 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 5 jiwa hitam. Mereka berdua berjudul Douluo. Lebih jauh, aura yang keluar dari tubuh mereka terasa sangat jahat dan jahat. Tuan-tuan jiwa jahat, Huo Yuhao berseru kaget. Nah, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menyadari hal itu? Pria berkulit hitam yang berbicara sebelum melayang ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Cahaya hitam kebiruan secara bertahap tumbuh lebih besar di belakangnya. Bayangan cahaya hitam kebiruan ini tampak sangat menakutkan. Pada awalnya, itu terlihat seperti tengkorak, tetapi Huo Yuhao hanya bisa melihat setelah membengkak bahwa itu adalah wajah manusia yang pucat. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah wajah ini laki-laki atau perempuan, karena belatung hitam kebiruan menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya merayapi semuanya. Pria hitam lainnya tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Cahaya bersinar dari belakangnya juga, tapi cahaya ini berwarna hijau gelap, dan mengembun menjadi kelabang besar dengan 1 mata di dahinya yang berayun lembut di udara. Wajah Huo Yuhao benar-benar pucat. Wow, 2 iblis berjudul Douluo. Evil Titlet Douluo adalah individu-individu menakutkan yang sebanding dengan Douluo transenden di dunia para penguasa jiwa. Huo Yuhao tampak gemetar ketakutan. Sudah terlambat untuk takut, kami berdua tidak harus melakukan perjalanan ini jika kami tidak harus menangkapmu hidup-hidup. Baiklah, nak, ikuti kami. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan masker roh pembalasan dendam saya. Aku akan membiarkannya memakan rohmu sedikit demi sedikit, dan perasaan itu, tes. Petik 2. Masker pembalasan dendam roh. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mendengar jiwa bela diri seperti itu. Sepertinya jiwa bela diri yang bermutasi, dan itu pasti jiwa bela diri yang jahat. 2 senior, aku hanya pengintai yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen. Mengapa Anda harus membuat masalah bagi saya? Huo Yuhao memaksakan tawa saat dia berbicara. Hahaha, nak, Anda tidak perlu menghina kami dengan kata-kata. Apakah Anda akan membiarkan kami menangkap Anda tanpa melawan, atau apakah kita harus bergerak pada Anda? Petik 2. Huo Yuhao mengertakkan gigi dan berkata, aku bisa membiarkanmu menangkapku, tapi bisakah aku tahu gelarmu? Setidaknya, saya akan tahu tangan siapa saya jatuh. Petik 2. Master jiwa jahat yang memiliki topeng roh pembalasan berkata, tidak ada salahnya untuk memberitahu Anda. Saya adalah Maskuret Douluo, dan ini adalah Douluo kelabang surgawi. Petik 2. Aku tidak berharap kita bertemu lagi. Lagi pula kau adalah mata-mata. Suara yang familiar dapat didengar, dan itu berasal dari Douluo, yang belum berbicara sama sekali sampai saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat kerudung hitam yang menutupi wajahnya dan menampakkan dirinya. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit ketika dia melihatnya, karena dia tahu tuan roh jahat ini. Dia adalah Master Aliansi Duskwater, dan dia tampaknya adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus.
Huo Yuhao selalu berhati-hati, dan itulah alasan mengapa dia akan selalu mengubah penampilannya bahkan ketika dia melakukan pengawasan udara. Namun, tampilan yang dia pilih untuk diambil adalah sama dengan identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, Tang Wu. Dia langsung dikenali oleh Nangong Wan. Kami akhirnya bertemu lagi, aliansi Master Nangong, jawab Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Nangong Wan mengertakkan gigi ketika melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah membantu aliansi Dusquater akhirnya memenangkan kejuaraan selama turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, dan mengambil semua hadiahnya. Nangong Wan siap menerimanya sebagai muridnya saat itu, tetapi karena penampilan Huo Yuhao terlalu luar biasa, dan terutama karena necromancy-nya, bahkan wakil pemimpin gereja Roh Kudus memperhatikannya. Dia percaya bahwa dia adalah putra suci gereja Roh Kudus, yang belum muncul di dunia ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao akan segera menghilang setelah kompetisi, dan mengambil logam langka yang tak terhitung jumlahnya, jarum ilahi Sun Moon, dan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9, badai penghancuran. Jarum ilahi Sun Moon masih baik-baik saja, seperti Starsky Douluo, Ye Yulin telah mengeluarkannya. Namun, itu tidak mudah bagi gereja Roh Kudus untuk mendapatkan badai penghancuran, dan niat awalnya adalah untuk mendesak para insinyur jiwa untuk berupaya dalam kompetisi. Tapi Huo Yuhao menghilang ke udara selama kekacauan ledakan besar itu, tanpa jejak. Setelah ledakan besar itu, Nangong Wan berusaha keras untuk menemukannya, tetapi bagaimana ia bisa menemukan Tang Wu? Sekarang dia telah bertemu Huo Yuhao sekali lagi hari ini, Nangong Wan dapat mengetahui dari mana dia muncul bahwa dia adalah seorang mata-mata. Selanjutnya, dia adalah mata-mata kekaisaran jiwa surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wakil pemimpin memarahi dia karena tidak dapat menemukan Huo Yuhao. Ya, sudah lama. Haruskah aku memanggilmu Tang Wu, atau dengan nama lain? Nangong Wan berkata dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, kamu bisa memanggilku Tang Wu. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan identitasnya. Selain itu, dia bukan hanya insinyur jiwa ketika dia bertemu Nangong Wan saat itu. Dia juga menampilkan dirinya sebagai ahli nujum. Baiklah, Tang Wu, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melarikan diri kali ini. Nangong Wan berkata dengan dingin. Huo Yuhao menyeringai dan berkata, lari. Kenapa saya harus lari? Kalian berdua adalah orang-orang yang tidak boleh melarikan diri nanti. Petik 2. Masquerade Douluo dan Heavenly Centipede Douluo tertegun sejenak ketika bayangan hijau melesat ke arah mereka seperti hantu dari jauh. Butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di samping Huo Yuhao. Bukankah itu Green Shadow Douluo, Penatua Song? Huo Yuhao telah pergi pada saat yang sama dengan Penatua Song, tetapi mereka tidak bepergian bersama. Huo Yuhao menarik perhatian alat pengintai udara dari darat dari ketinggian 4.400 meter di langit, sementara Penatua Song mengawasinya dari ketinggian 6.000 meter. 6.000 meter adalah batas yang bisa dicapai manusia, dan tidak ada yang bisa mencapai ketinggian itu selain Douluo Transcendent. Alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire tidak mungkin mencapai ketinggian itu. Namun, Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dua setan jahat, judul Douluo yang ingin menangkapnya hidup-hidup. Ini adalah kejutan yang tak terduga tetapi menyenangkan. Jika dia bisa menangkap Titol Douluo, akan jauh lebih mudah baginya untuk menemukan lokasi Tang Ya. Soul Land 2 Chapter 493.3. Ekspresi Heavenly Centipede Douluo dan Masquerade Douluo membeku sedikit ketika Penatua Song muncul. Mereka belum merasakan kehadiran individu yang kuat ini di sekitar mereka sebelum ini. Selanjutnya, Penatua Song telah tiba terlalu cepat, dia sudah di depan mereka ketika mereka melihatnya. Mereka tahu dari kecepatannya bahwa dia tidak diragukan lagi seorang Douluo Transcendent. Penatua Song melayang dengan tenang di udara. Ekspresinya sangat kasual dan polos, tapi itu cukup untuk memberi dua tekanan besar pada tuan-tuan roh jahat itu. Tidak bisa merasakan aura lawan mereka adalah yang paling menakutkan bagi individu yang diberi gelar Douluo. Alasannya adalah karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Penatua Song telah turun dari atas, dan dengan kecepatannya, dia pasti berada di ketinggian lebih dari 5.500 meter. Dia bisa menyembunyikan auranya dengan saksama, dia pastinya seorang Douluo Transcendent. Keuntungan dari Master Roh Jahat tidak begitu jelas lagi pada tingkat Transcendent Douluo. Lebih jauh lagi, tuan-tuan roh jahat sendiri mengalami kesulitan menjadi berjuluk Douluo, sementara menjadi Douluo Transcendent bahkan lebih menantang.
The Masquerade Douluo berada di peringkat 91, sementara Nangongwan sedikit lebih kuat di peringkat 92. Mata Nangongwan menyipit sedikit seperti cahaya perak yang intens bersinar dari mereka. Proyeksi kelabang raksasa di belakangnya tampak menjadi hidup ketika diputar, sementara 9 cincin jiwanya berkedip samar. Aura mengerikan Masquerade Douluo menjadi semakin padat, dan wajah manusia yang menakutkan itu terus maju ketika mencoba untuk menyelimuti Huo Yuhao dan Penatua Song. Penatua Song hanya berdiri di sana, namun dia tampak sangat santai, karena dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia mundur bukannya mendorong ke depan, dan menghilang di belakang Penatua Song dengan cepat. Semua orang mulai bergerak bersama, dan dua tuan roh jahat segera membuat gerakan mereka pada saat yang sama dengan Huo Yuhao. Wajah manusia yang sangat besar di belakang Masquerade Douluo tiba-tiba mendorong ke depan dan membayangi Huo Yuhao dan Penatua Song. Tangisan menyakitkan bergema di seluruh langit, sangat menakutkan. Cincin jiwa kedua, ketiga, dan keempat Masquerade Douluo bersinar satu demi satu. Proyeksi itu begitu besar sehingga Douluo surgawi Lipan benar-benar diblokir di belakangnya. Huo Yuhao sudah berada di belakang Penatua Song, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwanya, seolah-olah hendak menghancurkan rohnya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan benang dingin yang menyeramkan padanya dari segala arah. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyum dingin. Apakah kita bertarung dengan kekuatan spiritual sekarang? Cincin jiwa Huo Yuhao segera menutupi seluruh tubuhnya, saat ia menggunakan imitasi untuk menampilkan warna normal, sementara cincin jiwa ketiganya bersinar dan berubah menjadi lingkaran putih, enfiblement massa. Huo Yuhao sudah terhubung dengan Penatua Song dengan membagikan deteksi spiritualnya, dan dia merentangkan deteksi spiritualnya ke seluruh area di sekitar mereka. Huo Yuhao tidak hanya menutupi medan perang, dia juga meliput area luas di luar medan perang. Dia pasti akan menemukan musuh lain jika mereka muncul. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bekerja bersama dalam pertempuran dengan guru jiwa sekuat Song Elder. Dia merasa sedikit gugup, tetapi dia lebih bersemangat, karena bertarung dengan dan melawan Titlet Douluo adalah pengalaman yang terlalu berharga. Selain itu, dia sama sekali tidak dalam bahaya dengan individu yang sekuat Song Elder di sekitarnya. Efek mass enfiblement cukup jelas, karena wajah manusia yang menahannya menjadi sedikit lebih ilusi. Mata takdir Huo Yuhao tiba-tiba terbuka pada saat yang sama. Namun, tuan-tuan roh jahat tidak bisa melihat apa yang dia lakukan karena Penatua Song berdiri di depannya. Mata takdir mawar emas segera menjadi persilangan antara hitam dan putih, begitu dalam sehingga menyerupai langit berbintang yang jauh ketika aura takdir yang luar biasa meresap ke udara. Cincin jiwa ke-6 Huo Yuhao tiba-tiba berkedip. Kedua tuan roh jahat tidak bisa merasakan apa yang Huo Yuhao lakukan, tetapi indera Penatua Song sangat tertarik. Dia bisa merasakan semacam cahaya yang menembus punggungnya ketika mata takdir Huo Yuhao mulai berubah warna, dan gelombang yang aneh itu bahkan membuatnya merasakan bahaya. Itu bukan kekuatan jiwa, juga bukan kekuatan spiritual, itu adalah kekuatan yang tidak diketahui bagi Penatua Song. Sama seperti yang dirasakan oleh dua tuan jiwa jahat tentangnya, ketidakpastian adalah hal yang paling menakutkan bagi orang-orang sekuat dirinya. Pertempuran meletus dalam hitungan detik. Enfiblement massal Huo Yuhao baru saja berlaku ketika wajah manusia tiba di hadapan Penatua Song. Penatua Song mengangkat tangan kanannya dan menggunakannya sebagai bilah saat dia mengirisnya melintasi langit. Bayangan hijau gelap melintas dan menghilang saat wajah manusia langsung terpotong menjadi dua, tapi itu belum semuanya. Bayangan hijau redup yang tampaknya tidak terlalu kuat sama sekali segera tiba di depan Masquerade Douluo. Masquerade Douluo merasakan jantungnya berdetak kencang. Cahaya di depannya berkerut sedikit ketika dia dengan cepat mundur, dan tubuhnya bergetar di saat berikutnya ketika bayangan gelap menghilang. Namun, sepertinya ada semacam energi cair yang menghilang di depannya. Kelabang hijau gelap yang sangat besar membentang di langit pada saat ini, dan meniup kabut hijau gelap berbisa ke arah Penatua Song. Kabut berbisa ini sangat unik, dan tampak sebagai partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya saat menutupi langit. Penatua Song mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan jiwanya yang kuat menembus kabut berbisa, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, sebuah balok gelap menembak tanpa suara dari mata takdir Huo Yuhao dan menabrak Masquerade Douluo, yang masih mundur ke kejauhan. Saat itu malam hari, dan cahaya tinggi di langit sudah redup. Warna hitam sinar itu sama dengan langit malam, dan juga tidak memiliki kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual.
Song Elder merasakan sinar hitam Huo Yuhao yang paling dalam ketika dia menembakkannya. Dia merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan sekali lagi takjub. Kabut berbisa tidak dihilangkan, tetapi itu tidak cukup untuk membuat seseorang sekuat Song Elder. Lampu hijau menyala saat dia membawa Huo Yuhao beberapa puluh meter jauhnya dan melarikan diri dari efek kabut yang berbahaya. Lagi pula Song Elder adalah master jiwa tipe agility. The Masquerade Douluo menggigil kedinginan ketika dia terkena sinar hitam itu. Sesuatu yang tidak diketahui terjadi, dan perasaan tidak menyenangkan segera menjalari seluruh tubuhnya. Apa yang salah dengan saya? Masquerade Douluo terkejut, tetapi serangannya tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya ketika jari-jarinya mulai bergerak seolah dia mengendalikan sesuatu. Huo Yuhao dan Penatua Song telah bergeser secara horizontal dalam sekejap, tetapi bayangan yang berputar segera mulai bergetar dengan kuat di sekitar mereka. Wajah Penatua Song sedikit berubah, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan yang berputar ini tampaknya mengandung kekuatan yang sangat aneh yang memperlambat reaksi dan gerakannya. Dia tidak hanya merasakan gerakannya lambat, dia bahkan bisa merasakan bahwa pikiran dan pikirannya juga melambat. Itu adalah Master Jiwa Tipe Kontrol. Apakah Masquerade Douluo sebenarnya adalah Master Jiwa Tipe Kontrol? Tidak ada pertanyaan bahwa Heavenly Centipede Douluo adalah seorang guru jiwa tipe serangan, dan seorang guru jiwa tipe serangan yang bekerja sama dengan guru jiwa tipe kontrol adalah jaminan terbaik untuk melepaskan potensi penuh mereka. Ini bukan pertama kalinya Nangong Wan dan Masquerade Douluo bekerja bersama. Nangong Wan segera melancarkan serangannya di sisi lain begitu Masquerade Douluo bergerak. Bayangan kelabang tiba-tiba tumbuh material, sementara tubuh Nangong Wan menghilang. Kelabang raksasa yang berkelap-kelip dengan warna hijau gelap segera membengkak, dan kerangka raksasa segera menabrak Penatua Song dan Huo Yuhao. Butuh nafas pendek sebelum tumbuh hingga lebih dari 50 meter, sementara ratusan pasang kakinya menyentuh Huo Yuhao dan Penatua Song. Jiwa bela diri tubuh sejati. Serangan yang paling kuat yang berjudul Douluo adalah ketika dia berubah menjadi jiwa bela diri True Body dan meluncurkan serangan langsung. Bahkan Dewa Bis, Ditian, adalah pengecualian untuk fakta ini. Penguasa jiwa dengan jiwa binatang memiliki gaya pertempuran yang mirip dengan binatang jiwa tingkat atas begitu mereka menjadi orang bijak jiwa. Penatua Song melambat ketika Nangong Wan memulai serangannya. Masquerade Douluo bersinar dengan cahaya, tetapi wajah manusia dari sebelumnya tidak muncul kembali. Sebaliknya, lebih banyak bayangan ilusi yang muncul. Mereka jelas belatung putih pucat, dan mereka mengepung Penatua Song dan Huo Yuhao ketika mereka membentuk formasi. Undulasi spiritual yang aneh terpancar dari setiap belatung, dan mengganggu Huo Yuhao dan Penatua Song. Mata takdir Huo Yuhao bersinar sekali lagi pada saat ini, ketika udara di sekelilingnya dan Penatua Song lebih dari beberapa puluh meter persegi bergetar hebat. Itu adalah gelombang kekuatan jiwa, dan gempa itu datang dari roh dan jiwanya. Ledakan spiritual. Ledakan tanpa suara meledak ketika belatung yang memancarkan undulasi spiritual segera membeku, dan efek pembatasnya tiba-tiba berakhir. Mata Penatua Song segera menjadi jernih saat cahaya hijau meletus dari tubuhnya. Dia tidak peduli dengan kelabang raksasa yang bergegas ke arahnya, dan panggilan elang terdengar saat dia berubah menjadi sinar hijau yang intens dan langsung menuju Masquerade Douluo. Dia adalah rank 97 berjudul Douluo, dan kecepatannya terlalu menakutkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan jiwa tipe agility dikenal karena kecepatan dan kemampuan menyerang mereka, sementara mereka relatif lebih lemah dalam pertahanan. Penatua Song adalah salah satu dari guru jiwa tipe agility terkuat di dunia saat ini. Jika ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan, mereka akan melihat bahwa Penatua Song segera berubah menjadi Green Shadow Godly Eagle ketika dia menyerbu ke depan. Green Shadow Godly Eagle ini tidak terlalu besar, lebar sayapnya mencapai kurang dari 4 meter. Itu jauh lebih kecil dan tidak menakutkan dibandingkan dengan kelabang yang sangat besar itu, tetapi karakteristik elang yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa melihatnya dengan mata rohnya, karena dia terlalu cepat. Dia sangat cepat sehingga dia hampir mencapai kecepatan yang dapat dicapai teleportasi instan. Huo Yuhao samar-samar bisa melihat beberapa afterimages melayang di udara ketika Penatua Song muncul di belakang Masquerade Douluo. Belatung yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dan melebur menjadi go saat mereka menghilang di udara dimanapun dia menyeberang. Gelar Masquerade Douluo bukan karena jiwa bela dirinya adalah topeng. Jiwa bela diri Masquerade Douluo adalah maggot iblis, jiwa bela diri aneh yang membutuhkan jiwa manusia untuk berevolusi.
Selanjutnya, Masquerade Douluo adalah yang paling suka mengonsumsi otak semua jenis makhluk hidup. Jiwa bela dirinya akan meningkat dengan setiap contoh konsumsi.